Itu paketnya, ya, itu paketnya 30.000 per porsi. 30.000 per porsi. Jangan gara-gara mantan. Padahal udah mau manas nih tadi. Karena mungkin agak overheat dikit. Ada juga yang paketnya 40.000 per porsi dan 50.000 per porsi. Untuk pemilihan paketnya itu minimum 10 order, gratis ongkir dan pasar area. Ya. Nah, tadi kan kita udah bicara panjang lebar gitu tentang terbentuknya EBA, karirnya Haji juga, terus sama event-event yang udah Haji selenggarakan. Terus Haji juga brand ambassador dari orang tua. Apa nggak capek Ji? Banyak banget di kerjaannya, gimana caranya sih ngatur waktunya Ji? Ya, sebenarnya begini, istilahnya saya harus sampaikan secara profesional ya. Sebenarnya kalau posisi ambasador ini kan bertepatan kemarin dengan pandemi. Ya, pandemi. Jadi saya dipercaya atau diberikan kesempatan dipercaya sebagai ambassador Manta Ram sama Sirkaliker itu dari Agustus 2020. Tetapi intinya begini, semua itu kan tergantung kita yang ngatur lah ya. Kalau memang passion kita di sana dan tidak mengganggu yang namanya your professionalisme, dalam hal ini misalnya Andre punya satu pekerjaan tetap. Nah, selama Andre tidak istilahnya mengganggu pekerjaan Andre yang tetap itu main job istilahnya menafkahi Andre setiap bulannya, kenapa tidak? Artinya kan istilahnya kita yang ngatur, dengan diberikan istilah pekerjaan yang ngatur, kita yang mengatur itu istilahnya. Bisa disampaikan lah pintar-pintar kita lah untuk mengatur itu. Tetapi intinya ketika kita melakukan satu hal yang memang di passion kita atau di dunia kita, semuanya saya yakin sih istilahnya akan berjalan dengan baik tanpa mengganggu satu sama lain seperti itu. Ya. Soalnya kerjaannya Pak Gung ini banyak banget. Saya kan agak sedikit gini, gimana sih caranya ngatur waktu? Apalagi kan Pak Gung merupakan orang terdepan di departemennya juga kan. Jadi kerjaannya sekarang harus ke outlet, harus ngurus event lagi, belum lagi harus mempresentasikan produk yang Pak Agung pegang gitu. Makanya kan jadi dia berpikir ini orang atau robot gitu. Kalau saya begini, ketika memang working hour saya di main job saya, jujur saya harus sampaikan saya tidak pernah mencampur adukan dengan job saya yang lain. Istilahnya tidak akan pernah saya lakukan itu karena apa? In the end of the day, bahwa main job saya inilah yang utama. Istilahnya saya harus profesional. Jadi selama working hour saya di main job saya akan fokus untuk melakukan pekerjaan di main job saya. Contoh misalnya 9 sampai 10 jam bekerja di main job. Setelah itu ya saya lakukan pekerjaan saya di luar main job saya. Karena itu memang satu komitmen saya kepada atasan saya juga, bahwa saya tidak akan pernah mencampur adukan pekerjaan luar saya terhadap main job saya seperti itu. Ya. Lumayan juga ya. Ya. Jadi memang harus kita yang pintar-pintar ngatur waktunya. Memang harus begitu. Kita yang mengatur semuanya, jangan kerjaan yang mengatur kita. Ya. Keren. Bisa di gini nggak Pak Gung? Dikasih tahu nggak? Atau tips triknya itu kiat-kiat biar bisa kayak Pak Gung. Pak Gung kan udah lama nih di dunia persilatan nih. Ya. Kita kan juga pengen suatu saat ada di level yang sama, atau mungkin melebihi lah. Ya harus. Itu memang impian saya atau impian kami di Advisor, bahwa seperti Andre atau adik-adik saya yang lain itu memang Anda itu harus jadi orang yang memang lebih dari kita. Sebenarnya poinnya intinya begini,
Makanya moto saya sebenarnya kan kadang-kadang saya teks di sosmed saya, balance is always good. Balance is Nah, always good. balance is always good. Akhirnya di mana pada saat kita harus profesional dalam hal bekerja, di mana istilahnya kita harus juga melakukan kegiatan di luar pekerjaan. Contoh dalam hal ini adalah konsep Hindu itu ada trihita karana. Istilahnya hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan Sesama manusia. atau lingkungan, yang ketiga dengan ya lingkungan, atau yang kedua itu pawongan, seperti itu. Ya selama kita bisa memaintain ini dengan baik, saya yakin sih semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi intinya istilahnya kita harus tetap belajar. Kita tidak bosan-bosan untuk belajar, dan kita harus mempunyai satu cita-cita. Istilahnya Andre, contoh kalau saya sih terus terang, saya share ya, saya itu mentargetkan diri saya. Istilahnya ketika saya berumur sekian, saya harus duduk di posisi ini. Ketika saya umur sekian, saya harus duduk di posisi ini. Jadi sudah Harus diposisikan kita, sesuai kita umur. targetkan diri kita. Dan untuk mencapai target itu, istilahnya kita harus melakukan yang terbaik. Kan begitu. Betul. Itu sangatnya menurut saya itu sangat Umum lah ya, dan ya sebenarnya tidak begitu ruwet atau tidak begitu serem lah ya. Tapi selama Anda percaya itu, saya yakin semua akan tercapai lah. Ketika Anda bekerja, Anda lakukan yang terbaik, lakukan sesuai dengan job desk Anda, job description Anda, semuanya akan berjalan dengan baik. Saya yakinkan itu. Ya. Jadi kalau dari sisinya Pak Agung, jangan pernah lupa dengan apa yang sudah diberikan oleh beliau. Ya, itu kan kita balance-kan dengan yang namanya sembahyang. Ya, Jadi semua agama lah, semua meskipun agama. kita di mata orang, tanda kutip Ya. selalu terlihat buruk, tapi Ya. sebenarnya kita masih bisa membantu. Oh ya, benar. Istilahnya kita anggaplah kita dikasih takdir atau rezeki untuk mendapatkan rezeki di dunia hospitality, khususnya beverage, dalam hal ini alkohol. Karena itu memang rezeki kita, tapi kan kita tidak menyalahgunakan itu. Itu untuk kepentingan kita di dunia, untuk menghidupi diri kita dan keluarga kita. Tapi kita jalankan juga kewajiban kita untuk mendekatkan diri ke beliau. Karena kutip mendekatkan diri itu istilahnya kalau bisa di Bali kita sampaikan eling, mengucapkan rasa syukur ke beliau. Khususnya kita di Bali itu terkenal dengan harus kita bersyukur kepada leluhur. Itu yang paling utama, yang harus kita selalu panjatkan kepada leluhur kita, karena beliaulah yang menuntun kita sampai kita di sana. Agak terlalu tinggi dikit. Tapi nggak usah ngomong spiritual. Tapi emang benar sih apa yang dibilang dari Pak Agung. Kita Pak, feedback antara kita sesama manusia, kita dengan Tuhan dan yang lainnya itu emang harus selalu balance. Harus seimbang. Ya, itu poinnya, Nah, kalau dibilang Pak Agung ini udah berapa tahun ya? Mungkin udah digit 2 ya kayaknya ya di dunia hospitality ini ya. 21 tahun lah. 21 tahun. Berarti sesuai tahun sekarang, Pak? Sekarang Apa nggak pernah bosan? Saya sih terus terang memulai karir di tahun 2000. Kalau dibilang bosan itu sebenarnya kan balik ke passion lah ya. Iya. Contohnya saya sekarang umur sudah di angka kepala 4. Saya umur sudah kepala 4. Nah, kenapa saya masih mencintai ini? Karena ini passion saya. Setelah ini passion saya, jiwanya memang di sini, dan karena saya juga mempunyai visi misi gimana cara saya untuk membuat adik-adik saya yang ada di bawah saya itu bisa nanti meneruskan apa yang saya sudah lakukan, planningkan, dan saya berharap adik-adik saya ini bisa membawa khususnya Indonesia bisa lebih baik lagi di dunia hospitality, beverage atau bar. Itu memang passion, tidak bisa dihilangkan. Saya walaupun sekarang umur sudah kepala 4, tapi saya masih kencang lah. Masih kencang. Masih kencang lah. Semuanya karena manta sih kali ya. Pokoknya ya tidak bisa dipungkiri. Ya. Kita kerja di dunia bartender, hospitality, kita minum bukan hanya sekedar minum ya Pak. Bukan. Kita minum juga mencari teman, Ya. mencari relasi. Mungkin dengan cara itu kita bisa
mendapatkannya kan. Bukan Betul. hanya kita minum mabuk-mabukan, Betul. bukan. Tidak, tidak. Itu sudah, kalau menurut saya itu sudah lewat masanya lah. Datang minum untuk mabuk, tanda kutip di Bali itu kita sebut punya, itu sudah lewat lah. Sekarang gimana caranya kita menikmati dan kita bisa membangun relasi untuk kepentingan tanda kutip kepentingan segala Pribadi lah macam, mungkin. bisnis, kepentingan masa depan asosiasi, kepentingan Diri sendiri. diri sendiri, semuanya lah itu Semuanya. harus dipikirkan. Istilahnya tidak ada yang kita lakukan itu sekarang tanda kutip percuma, tidak ada. Itu sudah lewat masanya, itu waktu masa muda. Itu masa muda itu. Ya. Intinya mungkin kalau nggak sekarang kita dapat, mungkin ya untuk masa depan kita lah yang betul. Karena jujur kalau kita bergerak di asosiasi seperti HBI itu kita sudah tekankan dan sampaikan adalah non profitable association. Istilahnya asosiasi yang sebenarnya tidak menghasilkan uang. Makanya kenapa kita harus menggandeng partner atau sponsor. Ya, sponsor atau partner inilah yang akan mensupport kita untuk menjalankan program kita. Seperti itu. Makanya gimana caranya adalah ada timbal balik yang sangat positif antara asosiasi dan partner kita, dalam hal ini sponsor, untuk bisa bersama menjalankan program-program kita di asosiasi tanpa adanya saling menguntungkan. Tapi secara Ya, mungkin profesional harus ada saling menguntungkan. simbiosis mutualisme. Seperti itu. Tapi intinya, kalau saya mau sampaikan, HBI itu tidak ada yang namanya tanda kutip money oriented, dalam arti ketika kita melakukan sesuatu harus ada duit yang dulu kita terima, itu tidak ada. Kita lakukan yang terbaik dulu. Tidak ada. Saya harus sampaikan, ketika misalnya saya temukan sebagai advisor tim saya seperti itu, saya satu-satunya orang pertama yang akan menyampaikan kepada ketua umum, potong orang ini. Nah, seperti itu. Ini saya sudah buktikan lah ya. Ini saya sudah buktikan. Mungkin Andre juga tahu hal itu. Ya. Ya. Saya kenal Pak Agung lama. Iya. Saya orang yang paling warrior lah ya. Warrior lah di dalam hal ini. Militan. Ya, seperti itu. Ya mungkin, nah itu kan tadi udah Ngomong-ngomong ini dulu dong. Kayaknya perlu tambah lagi ya. nih. Takutnya waterin lah Pak. benar. Ya, Bapak mau yang tapi kita coba yang dark dulu sekarang. Dark. Tadi yang spice. Bunyinya Bunyinya luar biasa. Gimana aromanya, Andre? enak Pak. Enak ya? Ntar saya nambah terus Pak. Terus ya. Harus dong. Tapi Pak Ya, silakan. Aduh. Andre dong. Ntar dulu Pak, saya Oh, habisin ya, dulu. siap. Takut terlena Pak. Kayak lagu dong. Iya, saya mudah terlena soalnya Pak. Itu lagunya Eka Nurjanah ya? Saya mau coba yang white Boleh, silakan. karena yang putih-putih itu kadang bening enak. Betul. Yang penting enak ya. Ini dijamin ini tidak akan mengecewakan. Harus dong. Nah, sekarang kita cheers dulu. Cheers. Cheers. Mantap. Lebih baik minum manta daripada keinget mantan. Selalu ingat pesan orang tua. Selalu ingat pesan orang tua ya. Abang gue kan tadi udah bilang apa? 21 tahun Ya. di dunia hospitality. Kita tahu lah Pak. Kita agak straight sedikit ya. Kita tahu kan kalau dunia bar itu dunia hitam mungkin kalau Ya, di ya. mata orang lain. Tanda kutip. Ya, tanda kutipnya dunia hitam. Ya. Selain ya mungkin mabuk-mabukan, percintaan, apalagi ya. Nah, yang buruk-buruk lah. Ya, ya. Apakah di posisi Bapak sekarang ini pernah mendapatkan staf Bapak yang melakukan cheating? Cheat. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Saya sih begini ya, kalau di operasional khususnya kalau saya di pekerjaan saya selalu sebenarnya saya trust kepada tim saya, tetapi control is must. Ya, trust is good, control is must. Jadi karena kalau tidak ada kepercayaan itu, tim kita juga tidak akan nyaman dalam bekerja.
Tetapi kita sebagai departemen head itu harus ada kontrol. Kontrolnya melalui apa? Kalau di operasional itu biasa kita kan melakukan yang namanya daily inventory, habis itu ada weekly, ada monthly. Nah, saya selalu sampaikan, karena begini, saya duduk di posisi sekarang itu kan tidak hanya bujuk-bujuk ketika tamat kuliah saya langsung di posisi sekarang, tidak. Ada proses. Saya ada proses lah, saya juga dari bawah dan terus terang saya tuh Hanas. Saya juga tidak mau semua orang munafik yang sudah ada di posisi sekarang. Kita juga pernah melakukan hal yang tidak bagus. Pasti. To be honest lah, Andre sebagai bartender pasti mengetahui dan tidak akan mungkin berani mengutarakan hal itu. Nah, ya begitu. Maka dari itu kan saya pengen Pak, Ya. biar semua orang itu terbuka. Benar. Mungkin orang-orang yang levelnya sama dengan Pak Agung itu dia lebih terbuka, jadi lebih tahu kan. Ya. Oh, berarti kita salah selama ini untuk mendidik anak-anak kita sehingga mereka melakukan itu. Ya. Jadi kalau dari Pak Agung kan mungkin Ya. ada kiat-kiatnya Ya. biar mereka nggak melakukan itu. Ya, sebenarnya kiatnya adalah beginilah ya. Ada namanya personal touch atau personal touch itu istilahnya kita harus langsung terjun ke lapangan untuk melakukan satu komunikasi yang lebih intens kepada tim kita yang di lapangan. Karena terus terang kan suksesnya departemen head itu kan juga bergantung dengan yang tim di bawah. Nah, kita harus sampaikan secara intens kepada tim kita bahwa jika istilahnya teman-teman melakukan hal yang tanda kutip tidak bagus di operasional, dalam hal ini mungkin tadi disampaikan seperti hal tanda kutip cheating lah ya. Saya sih jujur akan memberlakukan yang namanya tindakan tegas. Kenapa? Itu sangat satu merugikan operasional atau merugikan kepentingan bisnis. Ketika istilahnya sebenarnya merugikan si orang itu sendiri. Dan saya sampaikan sih jujur, teman-teman mungkin tahu, saya duduk di asosiasi sebagai presiden EBI Indonesia. Ya. Terus saya mempunyai teman-teman atau link yang juga lumayan di Indonesia. Nah, ketika saya temukan itu, saya jujur harus sampaikan, saya tidak akan bisa memblacklist orang ini di Bali aja. Saya akan bisa memblacklist mungkin orang ini lebih dari luar lingkup Asia. Dan ini akan berdampak tidak baik terhadap orang tersebut. Ini harus sampaikan. Dan beberapa strategi yang harus dilakukan sebagai departemen head adalah controlling. Nah, departemen head dalam hal ini mempunyai satu asisten atau satu bar manager yang harus benar-benar juga firm atau komit untuk meniadakan celah atau kesempatan ini terhadap bawahannya. Salah satu contoh caranya adalah melakukan daily inventory. Daily inventory. Nah, daily inventory tidak hanya langsung dilakukan oleh seorang bartender, tetapi dikontrol oleh seorang captain, supervisor, or bar manager yang langsung terjun ke lapangan untuk mengecek fisik dari items yang ada di bar. Berarti Itu strategi. Harus. Makanya saya balik harus sampaikan, trust is good, control is a must. Karena apa? Sebagai departemen head, khususnya saya memang background saya di Beverage, saya kan sudah tahu celah itu. Sudah pernah lah ya. Saya sudah pernah mengalaminya. Artinya ketika saya duduk di departemen head, saya sudah bisa membendung untuk celah-celah itu. Nah, andai kata, contoh, departemen head itu kan tidak 24 jam ada di outlet. Ya, betul. Mungkin 10 jam lah sebagai seorang food and beverage manager akan pulang. Ya, lead-nya 10 jam. Mungkin 12 jam lead. Iya, mungkin setelah dia tidak ada kesempatan untuk hal itu. Makanya fungsi supervisor atau bar manager itu yang untuk double check lagi. Itu salah satu strategi. Jadi itu strateginya bapak-bapak yang levelnya lebih tinggi ya. Jadi tidak hanya sekedar menjudge bahwa dia agak gini. Jadi lebih kepada kitanya juga sendiri ya Pak Gu. Ya, makanya sebenarnya seperti yang disampaikan satu televisi swasta dulu itu kan, kriminal terjadi bukan karena ada kejahatan ya. Ada kesempatan. Ada kesempatan. Karena kriminal ada kesempatan, tidak ya. terjadi bukan karena kesempatan. Ya. Kriminal terjadi karena ada kesempatan. Iya. Benar juga ya. Karena dia dapat celah. Ya. Jadi dia sikat. Ya, makanya sekarang celah ini yang kita tutup. Celah ini kita tutup. Berarti tiga yang tadi Pak Agung bilang itu masuk berarti. Ya, harus. Dari quality service, quality of product, costing product, sama service. Ya.
Jadi kita bisa mengcovernya dari sana. Betul. Jadi kita selain kita bisa apa ya namanya menguntungkan untuk company, kita juga bisa men-treat staff-staff Ya. kita dari sana kan. Ya. Kita bisa minta support dari mereka biar staff-staff kita bisa juga yang namanya merasakan. Iya, harus. Karena suksesnya satu departemen itu kan tidak tergantung oleh departemen headnya. Suksesnya satu departemen, misalnya kita berbicara food and beverage, itu tidak hanya tergantung manajernya. Ya. Ini adalah tergantung semua tim yang ada di dalamnya. Berarti Pak Agung ini pemikirannya jauh ke depan ya. Iya, memang harus begitu. Kalau saya sih terus terang harus sampaikan, selama saya bekerja atau memimpin di satu departemen itu, saya selalu sampaikan suksesnya food and beverage di departemen di suatu hotel atau perusahaan itu bukan karena manajernya, tapi karena semua yang tim ada yang ada di departemen. Ada waiter, ada waitress, ada bartender, ada hostess. Kalau semua ini bisa melakukan tugasnya sesuai dengan job description-nya atau memang tugasnya dengan baik, semua akan berhasil dengan baik. Maka tidak ada suatu perusahaan itu sukses itu karena manajer, nggak ada, karena tim. Ya. Jadi kembali lagi, no one man show. Tidak ada Tidak satu- hanya di organisasi, tidak tapi di dunia company, ya, di hospitality, pekerjaan industry juga seperti itu. juga itu. Harus semua Kita dapat pelajaran baru. teamwork ya. Kita dapat pelajaran baru nih kan. Makasih nih bagus. Sama-sama. Jadi untuk kita sukses tuh tiga kita harus pegang itu tadi untuk di produk. Terus apa lagi tadi Bang? Controlling Ya, sama trust. trust ya. Trust is Trust is good, but control is a must. Ya. Jadi kalau kita mau sukses di dalam memimpin staff-staff kita itu harus Ya. dijalanin. Tapi kalau saya sih secara profesional di pekerjaan, saya mau tim saya ketika bekerja itu semua happy, tidak ada beban, senyum, istilah kita lepaskan semua masalah kita ketika kita sudah ada di satu outlet atau satu tugas kita, we have to happy. Jadi itu Happy. bukan Tidak ada tekanan. keharusan tapi kewajiban. Kewajiban, kita harus happy, kita harus lepaskan semua beban kita di luar karena kita mempunyai kepentingan bahwa kita harus membuat satu outlet kita ini sukses. Salah satunya apa ya? Kita harus memberikan vibrasi positif kepada outlet tersebut. Seperti itu. Itu bagus. Ya, harus. Semoga suatu saat bisa kerja sama Pak Agung. Swaha. Swaha. Cheers, Soalnya gini ya, vibe-nya bagus banget. Jadi Pak Agung ini tidak hanya mementingkan kepentingan beliau sendiri, Ya. juga ada kepentingan company, tapi dia lebih mementingkan kepentingan orang-orang yang memang berada di bawahnya. Ya, saya sih harus sampaikan ketika saya duduk sebagai departemen head manager di perusahaan yang saya tempati, istilahnya saya adalah satu leader. Istilahnya saya harus bisa membuat tim saya happy, tidak melakukan satu hal yang tanda kutip negatif, merugikan perusahaan, harus melakukan yang terbaik buat perusahaan. Ketika tim saya itu tanda kutip disalahkan, kalau memang salah, saya orang yang pertama akan menyalahkan. Tapi ketika tim saya itu disalahkan padahal dia benar, saya adalah orang yang pertama untuk membela tim saya. Jadi garda terdepan. Oh, saya garda depan. Saya tidak akan memikirkan kepentingan diri saya demi tim saya. Kalau memang dia benar, Ya. saya akan fight. Itu tipikal saya untuk memimpin. Itu tipikal saya memimpin. Jadi Pak Agung ini Ya. emang inspirasi banget ya guys. Ya. Saya jadi Harus speechless begitu. loh. Anda harus begitu. Ketika saya yakin Andre ke depan, misalnya Anda duduk sebagai bar manager, food and beverage manager, Anda di belakang Anda yang membuat Anda sukses itu ada tim Anda. Makanya ketika misalnya tim Anda sudah melakukan SOP, makanya sebenarnya begini, kalau saya di perusahaan, saya itu tidak menganjurkan tim saya itu takut terhadap manajer. Anda tidak boleh takut sama manajer, Anda tidak boleh takut sama owner. Yang Anda harus takutkan adalah job description Anda. Contoh, kalau Anda sebagai waiter, Anda harus lakukan job desk Anda sebagai waiter. Ya. Kalau Anda sebagai bartender, lakukan job desk Anda sebagai bartender. Kalau Anda sebagai manajer, lakukan job desk Anda manajer. Jangan sampai ketika Anda jadi bartender, Anda lakukan job desk sebagai bar manager. Itu salah. Begitupun sebaliknya, ketika Anda bar manager, yang Anda lakukan itu job desk seorang bartender atau waiter. Jangan.
Tidak pada porsinya. Tidak pada porsinya, makanya di suatu profesionalisme ketika Anda bekerja, takutlah Anda terhadap job desk Anda. Berarti job desk yang prioritas. Harus. Anda harus lakukan segala sesuatu sesuai dengan SOP, Standard Operational Procedure. Ada perusahaan yang melakukan namanya PNP, ya, Policy and Procedure. Ada yang namanya SOM, tahu, Standard of Manual. Contoh bartender, dia melakukan satu, dia mau buat Singapore Sling, dia mau buat matai. Udah ada SOM, ada Standard Operational Manual. Contoh kalau garnish memang orange slice, harus orange slice. Harus ada cherry, harus cherry. Itu namanya SOM. Nah, ketika Anda sudah melakukan SOP, PNP, SOM, kalau Anda disalahkan sama tamu pun, saya sebagai manajer paling depan berdiri untuk membela Anda. Berarti ada 3 nih. Pelajaran baru lagi. Ya dong, harus begitu. Wih, levelnya kalau udah lebih tinggi berarti banyak banget ya yang harus memang dikontrol ya Pak Agung ya. Ya. Tadi dari nama SOP tadi apa? SOP, PNP, SOM. SOM. Makanya satu perusahaan yang memang qualified, contoh 5 star hotel, tempat saya bekerja 5 star hotel, itu kita memperlakukan namanya SOP, PNP, SOM. Jadi semua outlet bar saya taruh mereka dengan SOP, PNP, sama SOM. Jadi contoh bartender, mereka punya satu map SOM. Contoh mereka mau buat Coca-Cola, order tamu Coca-Cola. Yang paling simpel lah ya. Paling simpel, tamu harus order Coca-Cola, serve highball, ada gelas highball, garnish apa lime slice, taruh lime slice, throw gelas ice, itu harus standar. Itu namanya standard of manual. Nah, selama Anda sudah melakukan itu, kalau Anda coba disalahkan, manajer harus berdiri di depan. Kalau saya memimpin, saya paling depan. Saya akan bela Anda mati-matian kalau Anda sudah menjalankan itu. Tapi kalau Anda tidak menjalankan itu, saya orang pertama yang akan memecat Anda. Nah, fair. Kalau saya memimpin itu ada 2. Rewarding, punishment. Ketika Anda bekerja dengan baik, minimal bibir saya akan ngomong, thank you. You did very good job. Thank you. Mau pulang, hati-hati Andre. Minimal. Minimum. Kalau saya memang bisa perjuangkan Anda ke GM, ke owner, ini orangnya bagus, kita kasih ekstra lah. Itu saya lakukan. Tapi kalau Anda salah, saya orang pertama akan memberikan Anda warning. Seperti itu. Fair play lah. Fair, ya. Itu kalau saya. Saya berharap teman-teman saya, Anda duduk di departemen head, harus melakukan itu. Itu Ya kan? harus dulu. Iya, harus dong. Tidak hanya untuk kepentingan sendiri. Ya, Kita tidak juga boleh. harus mementingkan Ya. orang lain nih. Anda harus mementingkan kepentingan tim Anda. Departemen head sukses karena teamwork. Ya, nggak ada orang sukses itu karena manajer, nggak ada. No one Ada man semua. show. Ada hostess, ada waitress, ada waiter, ada bartender, ada kitchen, semua. Anda sukses karena semua. Ya. Intinya no one man show. Ya, cheers dulu dong. Cheers lagi Cheers. dulu. Kamu nggak mabuk, Pak Agung? Nggak. Ntar saya yang dimarah. Oke. Nah, kan Pak Agung sekarang untuk di organisasi sendiri kan as a advisor, Ya. di company juga sebagai departemen head, Ya. atau mungkin di luar itu mungkin bisa dikatakan sebagai pengamat. Nah, untuk perkembangan Apa nih pengamat apa? pengamat dunia persilatan. Persilatan. Iya, kan kita persilatannya di sini. Oke. Dan untuk apa as a pengamat lah. Untuk perkembangan bartender di Bali khususnya nih, mungkin di Flair atau mixology sendiri, untuk ke depan itu menurut Pak Agung tuh gimana nih untuk di Bali? Apakah akan bisa bersaing atau mungkin ya karena pandemi ini kita akan sedikit selangkah lebih mundur? Kalau menurut saya sih, saya orangnya selalu positif lah ya. Saya positif bahwa semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Kalau sekarang kita berbicara pandemi, semua lagi kesusahan ya, semua lagi susah. Cuman kalau kita harus flashback, selama kita positif, pikiran kita juga baik, segala macem, saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Dan saya jujur harus sampaikan, saya sangat optimis. Saya sangat optimis karena apa? Ya walaupun kita tidak bisa pungkiri sekarang Bali itu kan jujur daerah paling terdampak di Indonesia dengan adanya pandemi. Minus lah. Paling terdampak
kalau kita berbicara pariwisata. Ya. Nah, karena kan kalau tidak salah hampir 70% itu Bali itu hidup kan karena pariwisata, kalau tidak salah lah ya. Nah, sekarang ada beberapa teman-teman atau pengusaha membuat satu bisnis yang dengan target market segmen lokal. Contoh venue sekarang. Ya. Venue yang kita punya sekarang itu sangat luar biasa. Saya harus acungkan Appreciate jempol lah ya. karena memang respon market itu sangat luar biasa. Karena sering saya lihat kalau dinner time itu sangat luar biasa rame. Tetapi mereka juga tetap untuk memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Ya, intinya begini, sekarang di masa pandemi ini yang penting kita selalu mengikuti anjuran pemerintah lah. Kalau memang harus mengikuti anjuran pemerintah dalam hal ini protokol kesehatan, kita lakukan dengan maksimal. Dengan maksimal, karena kan ya mau tidak mau kita, kalau kita mau melakukan sesuatu ya kita tidak bisa lepas dari peraturan pemerintah. Ya. Seperti itu. Cuman demand sekarang market segmen di Bali itu memang kan seperti konsep dari venue yang kita hadiri sekarang. Ya kan, seperti IKDI ini sangat luar biasa, bagus sekali. Mereka juga punya satu penerapan protokol kesehatan yang bagus. Ketika tamu datang harus mencuci tangan, habis itu ada cek suhu, ya kan. Habis itu dari sisi facility, dari sitting table mereka sudah memperlakukan protokol kesehatan. Dalam hal ini mana yang tidak boleh ditempati, mana yang boleh ditempati, sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Terus. Jadi itu dari pengamatan Pak Gung ya untuk generasi apa namanya, pelaku hospitality saat ini. Cuman sekarang kan banyak pelaku pariwisata, khususnya pekerja pariwisata itu yang tanda kutip tidak mendapatkan schedule atau jadwal kerja seperti normal. Iya. Contohnya saya juga, Pak Gung. Ya. Kita mungkin lebih diprioritaskan untuk mencari side job. Contoh seperti saya itu seminggu hanya sekali bekerja. Cuman begini, saya selalu positif dalam apa namanya, memaknai hal ini. Cuman artinya kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus melakukan sesuatu yang positif demi kepentingan hidup kita. Contoh ya, istilahnya kita harus mencari side job atau apa, selama itu positif, selama itu profesional, kenapa tidak? Seperti itu ya. Istilahnya pintar-pintar kita lah. Apalagi Anda ini udah dewasa, tim saya di HBI udah dewasa. Anda itu harus melakukan suatu hal yang positif. Makanya saya sering sampaikan, kalau Anda tidak tahu hal positif itu seperti apa, tanyakan saya. Untuk kedepannya saya pasti akan sharing-sharing lebih banyak dengan Pak Gung. Karena saya butuh orang untuk mengajarkan saya lebih advice banyak. Advice lagi. Tapi in the end, decision on yours. Jadi kan balik lagi, keputusan itu di diri Anda. Kita sebagai advisor atau tanda kutip orang yang sudah duluan mengalami hal ini, sama seperti saya ketika melakukan sesuatu itu biasanya saya kalau masih ada hal yang saya harus pertimbangkan, saya selalu minta advice kepada senior saya. Itu wajar normal, lah ya. itu normal ya. Ya. Karena begini, senior itu kan tidak sesuatu hal yang harus kita karena kutip apalah ya, istilahnya harus kita respect bahwa mungkin beliau lebih dulu mengalami, jadi tidak ada salahnya kita meminta advice atau nasihat beliau untuk kita, seperti itu aja. Ya. Oke, terima kasih atas semua wajangan dan ya kita ngobrol-ngobrol santai lah kan. Ya. Kita nggak terlalu tegang atau serius, kita hanya mengobrolkan sesuatu yang memang perlu kita bicarakan. Betul. Nah, karena waktunya sudah habis dan nanti kita akan mempertunjukkan atau memperlihatkan kepiawaian dari Pak Agung untuk membuat koktail. Saya sangat menunggu. Sebenarnya sih bukan kepiawaian, saya mungkin hanya mau coba memperkenalkan beberapa koktail yang bisa kita gunakan dengan menggunakan mantaran, gitu aja sih. Oke. Tunggu kelanjutannya. Tunggu, ini pasti bakalan menarik nih. Sip. Cheers. Bye. Ya.
saya berada di ITDI yang berlokasi di Jalan Bada Agung Denpasar. Kali ini saya akan membuat satu koktail dengan nama Espresso Martini, collaboration antara Manta Dakram dengan King Brown Coffee. Let's do it. Kita pakai 60 ml King Brown Coffee. Very easy, kolaborasi antara Mantaram dan King Brown Coffee. Let's see. Amazing.